Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi di tutorial milenial YouTube channel. Dan kali ini aku mau ngejelasin syarat-syarat menjadi agen JNE. Mari kita langsung saja cek di Google Chrome ya. Kita mau pergi ke websitenya jne.co.id. Jadi di sini tinggal teman-teman ketik aja di menu search atau menu pencarian jne.co.id. Lalu klik aja enter. Nah, setelah di beranda, teman-teman bisa tinggal klik di garis 3. Klik di garis 3. Klik di solusi bisnis. Nah, di sini ada persyaratan keagenan JNE atau agen JNE. Dan untuk syarat administrasi umum, aku bacakan ya. Di sini 1, mengisi formulir pendaftaran Sales Counter Registration Form atau SCRF. Yang kedua, kopi KTP pemohon sebanyak 1 lembar. Yang ketiga, pas foto berwarna pemohon, latar belakang merah, ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar. Yang keempat, kopi rekening koran 3 bulan terakhir. 5. Membayar biaya perlengkapan sales. Yang keenam, memberikan uang jaminan security atau cash deposit. Yang ketujuh, kopi kepemilikan tempat lokasi usaha sebanyak 1 lembar. Dan untuk kopi kepemilikan itu ada perjanjian sewa menyewa apabila tempat usaha berstatus sewa. Yang kedua, sertifikat hak milik SHM atau akta jual beli AJB apabila milik pribadi. Yang kedelapan, kopi surat keterangan domisili usaha SKDU dari aparat setempat bila calon lokasi agen berbeda dengan domisili perusahaan sebanyak 1 lembar. Yang kesembilan, kopi surat izin gangguan atau HO yang dikeluarkan dari Dinas Perizinan Pemerintah Daerah setempat. Yang ke-10, kopi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB tahun terakhir. Yang ke-11, foto dan denah letak calon lokasi usaha. Tempat luar 4 sisi pengambilan dari depan, kiri, kanan, dan arah jalan. Tampak dalam 4 sisi pengambilan sisi kiri dan kanan menghadap dalam dan luar. Untuk syarat administrasi khusus itu perorangan berlaku untuk cabang utama tertentu. Kopi kartu keluarga sebanyak 1 lembar. Kopi nomor pokok wajib pajak NPWP pribadi sebanyak 1 lembar. Yang kedua, badan usaha per badan hukum. Di sini juga kopi akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman berikut perubahan terakhir bila ada sebanyak 1 rangkap. Kopi KTP direktur atau penanggung jawab perusahaan yang tertera pada akta pendirian perusahaan. Yang keempat, kopi surat izin usaha perdagangan SIUP yang masih berlaku. Kopi tanda daftar perusahaan TDP yang masih berlaku dan kopi nomor pokok wajib pajak NPWP perusahaan atau surat pengukuhan pengusaha kena pajak PKP, surat keterangan terdaftar Dirjen Pajak. Kopi surat keterangan domisili perusahaan SKDP yang masih berlaku. Dan nomor 3 itu ada koperasi berlaku di cabang mitra tertentu. Ini juga ada bentuk koperasi adalah primer dan sekunder. Kopi akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman berikut perubahan terakhir. Kopi KTP, kopi surat izin usaha, kopi TDP, SKDP,
NPWP, PKP, dan surat kuasa pengurus kepada yang dikuasakan untuk membuka keagenan JNE. Untuk yayasan, ini juga yayasan dan badan usaha yayasan yang didaftarkan telah berdiri minimal 5 tahun. Bentuk yayasan adalah panti asuhan, yatim atau piatu atau jompo atau tunanetra. Nah, ini juga ada kopi akta pendirian yayasan yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman. Berikut perubahan terakhir sebanyak 1 rangkap. Fotokopi kopi akta pendirian badan usaha yayasan yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman. Berikut perubahan terakhir bila ada sebanyak 1 rangkap. Nah, untuk pasalnya di pasal 3 UU nomor 16 tahun 2001 ya. Nah, ini juga ada, dan kopi KTP, PKP, NPWP, dan biaya perlengkapan sales disediakan oleh pemegang merek. Dan untuk syarat lokasinya, ini jarak minimal dengan lokasi sales counter JNE lain yang terdekat adalah radius 1 km. Pada satu gedung perkantoran atau pertokoan yang sama tidak diperkenankan terdapat lebih dari 1 sales counter dengan kepemilikan yang berbeda. Ukuran ruangan minimal 3x4 meter atau luas 12 m2 untuk lokasi kios yang berada di gedung perkantoran pertokoan menyesuaikan dengan ukuran standar yang tersedia. Bangunan berupa ruko atau kios permanen berlantai keramik dan memiliki unit pendingin AC. Lokasi dapat diakses kendaraan roda 4 dan memiliki lahan parkir yang memadai. Untuk jaringan listrik minimal 1300 watt. Ada juga untuk syarat perlengkapan kerja, tersedia jaringan internet service provider ISP minimal 1 Mbps atau jaringan wifi ya. Yang kedua, komputer 2 unit atau lebih. Untuk komputer servis 1 unit, ada prosesornya, dilengkapi memori hard disk Windows 7. Untuk komputer klien 1 unit atau lebih. Prosesor Core 2, memori 2 GB, hard disk Windows 7, Windows XP berlisensi asli Microsoft. Ini juga untuk komputer server itu juga harus berlisensi asli Microsoft. Untuk jaringan itu router ada hub atau hub kabel jaringan. Memiliki jaringan komunikasi yang aktif, printer laserjet, timbangan. Untuk timbangan meja analog atau digital kapasitas 30 kg. Untuk timbangan lantai analog atau digital kapasitas 100 kg. Untuk sertifikasi tera ulang kalibrasi oleh dinas terkait minimal 1 tahun sekali. Dan ada juga untuk keranjang sortir plastik ukuran yang tersedia di sini minimal 4 buah warna biru. Alat tulis dan kerja kantor disarankan menyediakan troli untuk memudahkan kegiatan pemindahan barang berat atau dimensi besar. Untuk perlengkapan sales disediakan oleh cabang utama atau cabang JNE tempat pendaftaran. Papan merek berupa neon box ukuran yang tercantum, fascia sign berupa spanduk ukurannya tercantum di sini. Untuk backdrop logo JNE timbul ukuran, dan di sini poster juga. Untuk seragam karyawan sales counter mitra JNE minimal sebanyak 2 buah. Ada SOP-nya sales counter, standar operating procedure. Ada plastik flyer kiriman bening sebanyak 100 lembar. Ada juga plastik flyer kiriman merah sebanyak 100 lembar. Dan juga ada formulirnya. Untuk formulir bukti pemeriksaan isi kiriman BPIK sebanyak 2 buku, berita acara serah terima kendaraan sebanyak 1 buku, persyaratan isi kiriman sebanyak 1 buku, pembatalan kiriman sebanyak 1 buku, penolakan asuransi packing kayu
ada bukti setoran biaya kirim agen, bukti tanda terima pembayaran, kwitansi sebanyak 1 buku. Ada juga stiker marking dan label layanan. Untuk super speed sebanyak 50 lembar. Ada yes, orientation, fragile, ada foodstuff sebanyak 100 lembar, label house. Dan ada juga syarat penjualannya juga. Di sini syarat penjualan masa percobaan diberikan selama 3 bulan sejak awal operasi dengan penilaian 1. Akumulasi target penjualan KCU grade E 50 juta, KCU grade B dan C 10 juta, dan KCU grade D dan E 2 juta rupiah untuk menjalankan standar operating procedure SOP dengan baik dan benar. Dan untuk syarat lainnya, ini pemohon wajib mengikuti proses interview yang dilakukan oleh sales retail pada saat pengembalian berkas persyaratan. Yang kedua, setelah mendapatkan persetujuan pembukuan keagenan, pemilik atau penanggung jawab sales counter dan calon petugas wajib mengikuti pelatihan yang diadakan oleh JNE. Ada pelatihan Frontline Development FLDP selama 1 hari. Ada praktek kerja lapangan on job training di sales counter milik cabang utama atau cabang yang ditujukan dengan proses pendampingan selama 2 hari. Dan juga ada kewajiban perpajakan, mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku dan membuat laporan pajak tahunan, menanggung biaya pajak reklame yang timbul atas papan nama sales counter sesuai dengan ketentuan dan tarif pajak yang berlaku. Untuk maksimal kepemilikan untuk 1 nama pemilik atau badan usaha adalah 2 titik sales counter. Persyaratan pengajuan penambahan lokasi sales counter telah beroperasi minimal 2 tahun, telah mencapai angka penjualan rata-rata 150 juta rupiah per bulan selama periode 1 tahun, tidak memiliki catatan khusus atau pelanggaran. Nah, untuk kepemilikan dengan status bukan badan usaha yang berbadan hukum perorangan, apabila nilai penjualan rata-rata telah mencapai 50 juta rupiah per bulan selama periode 1 tahun, maka disarankan untuk meningkatkan legalitas menjadi badan usaha yang berbadan hukum. Melakukan setoran hasil penjualan setelah dipotong komisi maksimal H+1 setelah tunai atau transfer sesuai dengan laporan penjualan harian. Untuk SDA ini juga ada kriterianya, pria atau wanita usia 18 tahun. Pendidikan minimal SMU atau SMA ya sederajat, sehat jasmani rohani, mampu mengoperasikan komputer atau Microsoft Office. Berpenampilan menarik, energik dan ceria, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki SIM C untuk petugas yang mengoperasikan kendaraan roda 2 dan minimal SIM A untuk kendaraan roda 4. Memiliki nilai dasar jujur, disiplin, tanggung jawab, dan visioner. Nah, untuk formulir pendaftaran dapat diperoleh melalui sales retail di masing-masing cabang utama atau cabang. Untuk besaran nilai biaya administrasi dan uang deposit pada masing-masing cabang utama akan berbeda. Ini ditentukan oleh masing-masing cabang utama dan tidak berlaku untuk yayasan. Dan jika teman-teman kurang paham mengenai penjelasan di video ini, silakan untuk informasi lebih jelas atau lebih lanjut silakan hubungi customer care 888 dan di sini ada nomornya 0212927 atau ke customercare@jne.co.id atau datang langsung ke cabang utama ya. Nah, itulah penjelasan singkat. Semoga informasi ini menambah pengetahuan kamu. Jika dirasa video ini bermanfaat, mari support kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum YouTube channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.